Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas 6 belajar tentang sistem pernapasan ya, sistem pernapasan pada manusia. Ya, jadi pertama bagian-bagiannya atau organ-organnya ada mulai dari yang pertama hidung ya sebagai tempat masuk, hidung, terus faring itu pangkal tenggorokan, habis itu ada laring itu habis faring, jadi bawahnya faring, laring dulu, baru trakea ini sama dengan tenggorokan. Langsung ditambahin ya catatannya sebelum lupa. Jadi trakea ini tenggorokan, batang tenggorokan yang lurus ini. Habis itu di bawahnya ada bronkus. Bronkus itu cabang dari tenggorokan. 2. Jadi dia masuk paru-paru ya, sini sama ke sini. Ada 2 bronkus. Lalu habis bronkus ada bronkiolus. Bronkiolus itu cabangnya dari bronkus. Jadi tadi bronkus cabang 2 gini, nah dia masih bercabang lagi. Namanya bronkiolus. Nah, bronkiolus ini dia jumlahnya beda ya antara kiri sama kanan. Bronkiolus yang kanan itu 3, yang kiri 2. Kenapa? Karena paru-paru kanan ini dia ada 3 bagian. Jadi dia bukan cuma satu besar gitu ya, tapi ada sekat-sekatnya, ada bagiannya. Di sini kalau dilihat kan kelihatan nih ada garisnya kan di sini. 1, ini bagian pertama, ini bagian kedua, ini bagian ketiga. Jadi ada 3 gelambir atau 3 lobus namanya. Sedangkan yang paru-paru kiri cuman ada 2, 1, 2. Nah, jadi jumlah bronkiolusnya juga beda, masing-masing masuk ke satu sekat ini, satu bagian. Bronkiolus 1 yang ke sini, bronkiolus kedua ke sini, bronkiolus 3 yang ke sini. Yang sebelah kiri juga ada 2 kan, berarti yang satu masuk ke yang bagian sini, bronkiolus satunya masuk ke bagian yang sini, seperti itu. Jadi bahas satu-satu dari rongga hidung dulu ya. Rongga hidung digarisin aja atau pakai stabilo juga boleh. Tempat keluar masuk udara pernapasan. Jadi dia fungsi utamanya itu, jadi menerima udara masuk ya sebagai jalan masuk. Terus habis itu terdapat selaput lendir. Itu untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan udara. Terus ini udara yang masuk rongga hidung disaring oleh rambut hidung. Jadi fungsinya di sini yang pertama, fungsi hidung itu yang pertama tadi ya, tempat keluar masuk udara pernapasan. Yang kedua, menyesuaikan suhu. Suhu dan kelembapan udara. Fungsi yang ketiga itu menyaring udara kotor. Jadi ketika udara kotor masuk itu dia disaring dulu di rongga hidung. Yang menyaring adalah rambut hidung dan juga sebenarnya selaput lendir. Jadi yang organ penyaring utamanya itu yang rambut hidung. Jadi saringan pertama ya, filter pertama rambut hidung. Kalau masih ada yang lebih halus lagi dia ditangkap sama selaput lendir. Jadi supaya kotoran atau debu itu nggak masuk sampai ke dalam gitu ya. Terus yang kedua, rongga teka atau faring. Nih, rongga teka merupakan rongga pertigaan antara tenggorokan, kerongkongan, dan saluran ke rongga hidung. Jadi saluran antara tenggorokan yang buat kita buat napas, kerongkongan yang buat makan, sama rongga hidung itu kan sebenarnya berhubungan. Makanya kalau misalnya kamu ke selak itu bisa kadang-kadang kalau yang ke selaknya bentuk cairan tuh bisa keluar lewat hidung, atau sebaliknya misalnya kamu lagi pilek nih, ada ingusnya kan, nah itu bisa kan terus ketelan gitu karena dia satu saluran gitu, nyambung antara rongga hidung, tenggorokan sama kerongkongan gitu. Terus di sini ada tulisannya, rongga teka bekerja sama dengan epiglotis untuk mengatur jalannya udara menuju paru-paru dan dari paru-paru. Jadi ada yang namanya epiglotis di sini. Ya, ditambahin catatan di sini aja.
epiglotis. Epiglotis itu adalah katup. Katup itu artinya kayak ya gampangnya kayak keran gitu ya, bisa buka tutup. Katup yang membatasi antara tenggorokan dengan kerongkongan. Ya, katup yang membatasi tenggorokan dengan kerongkongan. Jadi kan tenggorokan sama kerongkongan itu sejajar ya, tenggorokan sebelahnya kerongkongan. Nah, supaya nggak tercampur, karena kan kerongkongan yang untuk makan, tenggorokan yang untuk napas. Nah, supaya makanan yang lewat di kerongkongan itu nggak masuk ke tenggorokan, itu dia dibatasi oleh katup epiglotis. Jadi mencegah masuknya makanan dari kerongkongan ke tenggorokan, supaya kalau napas itu nggak terhalang oleh yang lain ya. Nah, misalnya dia katupnya ini lupa nutup atau telat nutupnya, jadi ada makanan yang masuk ke tenggorokan, itu yang akhirnya nanti terjadi yang namanya keselak. Nah, itu kalau kamu lagi keselak, itu lagi makan kan biasanya, terus tiba-tiba keselak terus kayak nggak bisa napas. Nah, itu artinya makanan yang lagi di kerongkongan, yang harusnya masuk kerongkongan, justru masuk ke tenggorokan. Nah, itu mungkin katup epiglotisnya yang telat nutup. Nah, harusnya kalau dia masuknya nutupnya tepat, itu dia mencegah masuknya makanan dari sini ke sini gitu. Yang ketiga, laring ya. Laring tadi di bawahnya faring. Di dalam laring, di garis dulu. Di dalam laring terdapat selaput udara yang berfungsi mengeluarkan suara. Selaput udara atau kadang disebutnya pita suara ya. Selaput udara atau pita suara. Jadi pita suara letaknya di laring. Kalau mau tahu posisinya, misalnya kamu lagi ngomong kan bergetar nih, pegang leher depan. Misalnya kamu lagi bersuara, bagian mana yang terasa bergetar di depan leher? Nah, itulah letak pita suara. Nah, disitulah tempatnya laring ya. Karena lemahnya udara ditentukan oleh aliran udara yang melewati selaput udara. Semakin aliran udaranya kencang, suaranya nanti semakin keras. Kalau alirannya semakin pelan, suara yang dihasilkan juga semakin pelan gitu. Lanjut yang keempat, ada batang tenggorokan atau trakea. Yang perlu digaris bawah adalah ini. Dalam batang tenggorokan terdapat rambut-rambut getar yang berfungsi menyaring dan mengeluarkan kotoran. Jadi tadi kan filter pertama di hidung tuh udah disaring dengan rambut hidung. Tapi kalau masih ada kotoran yang lebih halus, itu kan berarti masih lolos dari saringan pertama. Akhirnya dia masuk sampai ke tenggorokan. Nah, di tenggorokan ini ada penyaringan yang kedua, karena di tenggorokan juga ada rambut-rambut getar, ada rambut-rambut halus. Nah, dia lebih halus daripada rambut yang di hidung ya. Jadi dia menyaring lagi. Dan sebenarnya juga di sini ada selaput lendir. Di tenggorokan juga ada selaput lendir, jadi dia di tenggorokan disaringnya 2 kali. Pertama sama rambut, kedua sama lendir. Akhirnya udara yang masuk ke paru-paru adalah udara yang sudah bersih. Maaf ya berisik, banyak kendaraan lewat pinggir jalan gede soalnya. Lanjut yang kelima, ada bronkus. Bronkus adalah percabangan dari batang tenggorokan tadi ya. Jadi ini trakea atau tenggorokan, terus dia nyabang 2. Nah, ini bronkus. Bronkus ada 2, yaitu bronkus kanan, itu ya dia ke paru-paru kanan, dan bronkus kiri, itu berarti yang ke paru-paru kiri. Fungsinya dia cuma sebagai saluran aja ya, jadi fungsinya mengalirkan udara dari batang tenggorokan masuk ke paru-paru. Dan nanti dia bercabang lagi membentuk yang namanya bronkiolus. Nah, sekarang yang keenam, paru-paru, organ utamanya ya. Dalam paru-paru, bronkiolus memiliki banyak percabangan. Jadi habis tadi dari ini kan trakea, terus bronkus, terus nyabang lagi bronkiolus. Nah, ini dia masih nyabang lagi banyak ya. Di dalam paru-paru ini banyak cabangnya. Nyabangnya banyak, cabangnya bronkiolus ada banyak. Nah, yang perlu digaris bawah yang ini, setiap ujung percabangan membentuk kantong tipis disebut alveolus. Ini tempat terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigennya diikat,
untuk disebarkan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksidanya dibuang ya. Jadi alveolusnya posisinya di sini, di ujung cabang-cabang ini loh. Bulat-bulat banyak gitu ya alveolus ya, kayak anggur gitu. Nah gitu, jadi kira-kira kayak gitu bentuknya. Jadi fungsi alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, yang diikat oksigen, yang dilepas karbon dioksida ya. Sampai sini dulu tentang sistem pernapasan manusia. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan tanya di grup ya.